Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Kita telah berada di minggu pertama di bulan April. Segala puji syukur bagi Tuhan yang sudah membawa kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini, kesempatan yang berbahagia untuk kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya bacakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami kembali berjumpa untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Engkau bukakan rasa firman Tuhan bagi kami. Sebab kami perlu akan kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami pada kebenaran demi kebenaran. Sebab itu Bapa berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan dalam kesempatan ini di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita sebentar lagi akan memperingati Jumat Agung, pasca peristiwa di mana Kristus telah mati dan hari ketiga Dia bangkit. Kristus mati untuk menyatakan karya keselamatan bagi setiap kita. Sesuai dengan konteks yang kita baca dalam ayat di sini, yaitu bicara tentang kemenangan. Karena Kristus mati dan Dia bangkit, Dia memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu termasuk saudara dan saya. Jadi kemenangan yang kita capai, yang kita dapat adalah kemenangan yang dari Yesus yang Dia berikan melalui pengorbanannya di salib, pengorbanannya di atas bukit Golgota. Nah, firman berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi untuk jangan engkau lupa bahwa kita sebagai pribadi yang menang karena Kristus. Iya. Menang dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa. Kristus mempersiapkan kita menjadi sebuah pribadi yang akan menuju kepada sebuah karya Tuhan, yaitu keselamatan kekal di sorga. Maka untuk bisa mencapai pada sebuah tahapan keselamatan di sorga, maka Dia harus menyatakan pengorbanannya atas kita. Dia memberikan kemenangan atas kita agar kita layak untuk menerima keselamatan itu. Jadi diberikan dulu kemenangan. Puji Tuhan. Saudara, namun di dalam kehidupan kekristenan kita dimenangkan sehingga kita menjadi status sebagai seorang pemenang. Tetapi ada tanggung jawab dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, sebagai pribadi yang dimenangkan oleh Kristus. Yaitu, Alkitab menulis, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saya sering berulang-ulang sampaikan di jemaat, di tempat pelayanan, di tempat ini. Bahwa menjadi orang Kristen tidak hanya pasif saja. Tetapi kita ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Yaitu, kerjakanlah keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dan dalam bentuk apa kita mengerjakan keselamatan itu? Kalau orang bekerja dalam sebuah instansi, dia harus bekerja, dia harus masuk kantor, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dia kerjakan secara nyata. Maka di dalam kehidupan kekristenan pun juga hampir seperti demikian, yaitu menjadi pribadi yang ada bukti di dalam hidup kita sebagai sebuah tindakan, perbuatan yang nyata di dalam kita, yang tentu berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu adalah bagian dari kita mengerjakan apa yang Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatan. Nah, jadi kembali, keselamatan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita ada tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Saudara, konkretnya adalah hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam kesungguhan kepada Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu bagian dari kita mengerjakan
mengikuti apa yang menurut kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Itu bagian dari kita mengerjakan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai seorang pemenang di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mau, karena di dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan itu sebuah pertanda bahwa kehidupan kita bertumbuh dan berbuah. Kalau kita tidak mengerjakan, maka tidak akan menghasilkan sebuah pertumbuhan. Sebab sebuah pertumbuhan itu akan dihasilkan melalui ketika kita mengerjakan. Dan menariknya dalam ayat di sini berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dan kita harus punya tanggung jawab untuk mengerjakan akan hal itu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 di sini, karena ada hal-hal, iya saudara-saudara, yang ada di sekitar kita, yang bisa saja membuat sehingga akhirnya kemudian kita dengan keadaan, dengan situasi yang bisa saja memperdaya. Apa itu, saudara-saudara? Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, memang hal yang tidak mudah dalam kita mempertahankan keselamatan. Hal yang tidak mudah untuk kita mempertahankan status kita sebagai pemenang. Karena ada hal-hal yang akan kita hadapi dalam konteks ini. Seperti yang barusan saja saya baca buat saudara-saudara. Kita dihadapkan pada banyak tantangan, rintangan, ujian, persoalan, dan pergumulan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Mengapa itu ada? Untuk mengasah kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang makin sempurna, bertumbuh, menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini ada, hal-hal ini ada, saudara-saudara. Yang dalam kitab Petrus katakan, ujian imanmu, saudara-saudara, itu ada di sekitar kita. Maka dalam kehidupan kekristenan, Tuhan mau agar supaya kita mengerjakan keselamatan kita, agar supaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak hilang dari kita, saudara-saudara. Agar itu tidak hilang dari saudara-saudara. Puji Tuhan. Dari segala hal yang terjadi dalam hidup ini, seperti yang ditulis di ayat yang ke-35 tadi, kesesakan, penganiayaan, penderitaan, kesukaran, kelaparan, saudara-saudara. Hal-hal itu terjadi ada di sekitar kita, saudara-saudara. Tapi sekalipun itu ada, saudara, ketika kita menjadi pribadi yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka saya percaya Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita sebagai pribadi yang kita adalah pribadi pemenang. Saudara-saudara, kita adalah pribadi pemenang. Saya mau baca satu ayat lagi dalam tulisan kitab Wahyu. Wahyu pasal 5, saudara yang dikasih Tuhan. Wahyu pasal 5, ditulis begini. Wahyu pasal 5 ayatnya yang Wahyu pasal 3 ayat 5 ditulis begini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini pun juga masih mengutip tentang barang siapa menang. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam konteks ini adalah bicara kehidupan kekristenan yang ada di dalam Kristus, yang sanggup dan yang mampu mau bertahan. Sehingga saya mengatakan kepada kita, mari, dalam perjuangan, dalam pertempuran, dalam pertandingan hanya ada dua kemungkinan, kalah atau menang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita mengatakan kita adalah pribadi pemenang, tetapi kita masih tanggung jawab untuk kita mau mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, seperti apa yang tertulis dalam Alkitab di sini. Maka saya mau sampaikan kepada kita, jangan pernah engkau menyerah dalam keadaan apapun yang engkau hadapi. Jangan engkau putus asa dalam keadaan apapun yang engkau hadapi. Saya mau sampaikan kepada saudara seperti apa janji firman Tuhan. Kita tetap menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan. Kesesakan, penderitaan, penganiayaan seperti terus ini, pedang atau apapun yang terjadi, kita mau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita. Dan justru dalam kehidupan iman, dalam kehidupan rohani kita akan makin kuat, akan makin kokoh. Dan saya percaya
upah menjadi bagian setiap kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Maka itu sebabnya Alkitab berkata dalam tulisan di sini, baik apapun yang terjadi tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kondisi apapun yang terjadi tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian. Mari maju terus dalam melayani Tuhan, maju terus dalam mengiring Tuhan, terus kerjakan keselamatanmu, yaitu dalam wujud kesetiaan, ketaatan. Sungguh-sungguh kita di dalam Tuhan. Sekalipun apapun yang ada, yang terjadi di sekitarmu, kita mau terus maju di dalam Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maka apapun yang terjadi tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan yang berjanji, Dia yang menyertai saudara. Tuhan yang berjanji, Dia yang membela saudara. Tuhan yang berjanji, Dia yang menyatakan kuasanya yang besar. Menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di renungan firman yang singkat ini, saya mau berdoa bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan saat ini. Mengingatkan setiap kami untuk kami terus menjadi pribadi yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini Bapa di surga. Sebagai umat-Mu yang terus menaruh harap hanya kepada Tuhan dalam kondisi keadaan apapun. Karena ketika kami percaya di dalam Engkau, maka kami sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan selalu oleh Roh Kudus-Mu. Demikian juga kepada jemaat Tuhan, semua kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh kekuatan Roh itu menjadi bagian kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami terus maju melayani dan mengiring Tuhan. Kami tidak menyerah, karena kami punya keyakinan sungguh. Ada janji keselamatan kekal bagi setiap kami semua, yang setia dan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian setiap mereka. Terpujilah Engkau Bapa meteraikan firman-Mu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan berkati.